Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erwin Parsetupak, SSC MSI, dosen program studi kimia FMIPA Universitas Palangkaraya. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah termodinamika kimia. Baik, dan ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah termodinamika. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana 3 SKS-nya merupakan perkuliahan dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yakni yang pertama terkait dengan sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan juga kemampuan khusus. Dari capaian yang telah disusun, kemudian dibuatlah CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 5 buah CPMK. Nah, untuk mencapai CPMK tersebut, maka kami juga menyusun sub CPMK, yaitu sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 7 sub CPMK. Dalam RPS ini juga dibuat korelasi antara CPMK dan sub CPMK. Jadi, sub CPMK mana yang diperlukan untuk mencapai CPMK tertentu dapat dilihat pada RPS ini. Adapun mata kuliah termodinamika ini merupakan mata kuliah yang membahas dan mengkaji tentang konsep dasar termodinamika dan aplikasinya pada lautan maupun pada kesetimbangan. Adapun bahan kajian atau bahan materi pada mata kuliah ini adalah yang pertama, hukum termodinamika pertama, hukum kedua termodinamika, hukum ketiga termodinamika, diagram fasa, dan juga kesetimbangan kimia. Adapun referensi yang kami gunakan, itu tidak hanya menggunakan referensi yang berbahasa Inggris, tapi juga menggunakan referensi yang berbahasa Indonesia, yaitu buku karangan Prof. Ispatimah yang berjudul Kimia Fisika. Rencana kegiatan perkuliahan nanti pada minggu keempat adalah membahas mengenai kalorimetri. Baik, adapun penilaiannya itu dari 4 buah, yaitu yang pertama terkait dengan aktivitas partisipan penyelesaian masalah presentasi itu bernilai sekitar 50%, kemudian penugasan materi dan struktur itu 5%, kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu bobotnya masing-masing 22,5%. Dan ini adalah komponen penilaian nanti yang akan dilakukan selama perkuliahan termodinamika kimia berlangsung. Baik, berikutnya adalah video pengajaran mata kuliah termodinamika kimia dengan materi kalorimetri. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah termodinamika kimia. Sebelum mulai, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan terkait perkuliahan kita, khususnya terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi di kontrak ini nanti akan dijabarkan, dijelaskan mengenai proses penilaiannya seperti apa. Terus ada tips selama perkuliahan itu bagaimana sih, seperti itu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan penilaian perkuliahan ini. Jadi tiap tugas, terus ada UTS, UAS, dan juga kehadiran itu dinilai ya. Jadi kalau kalian masuk terus dalam perkuliahan ini, itu nanti akan dihargai sebesar 10%, seperti itu. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa absen itu harus minimal 80%. Jadi jika kalian kehadirannya kurang 80% itu tidak dapat mengikuti UAS. Jadi harus melapor ke ketua program studi sebagai buat kebijakan terkait apakah kalian boleh mengikuti UAS atau tidak, seperti itu. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan keterlambatan ya. Kalau berdasarkan arahan dari program studi, maka keterlambatan itu maksimal 15 menit. Dan apabila lebih dari itu, maka nanti silahkan didiskusikan dengan dosen pengampunya apakah tetap dianggap hadir atau tidak. Itu nanti kebijakan dari dosen pengampunya. Jadi mohon untuk tatapnya diperhatikan khususnya dengan kehadiran seperti itu. Berdasarkan RPS
kita, RPS dari termodinamika kimia, maka pada hari ini itu kita masuk ke minggu keempat, seperti itu ya. Karena ini sudah masuk ke minggu keempat, maka materi yang akan kita pelajari itu adalah terkait dengan kalorimetri. Nah, itu ya, jadi kita sudah masuk ke minggu keempat, jadi kita hanya belajar tentang kalorimetri. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya terkait kotak ukuran ataupun RPS-nya. Untuk RPS dengan kotak ukuran, jika kalian perlu datanya nanti bisa Bapak share ya, nanti di Google Classroom sudah ada, silahkan kalian download. Tapi kalau kalian ada kesulitan downloadnya, nanti bisa Bapak kirim langsung lewat WA untuk mengasih datanya, seperti itu. Maka kita masuk pembelajaran hari ini terkait dengan kalorimetri. Untuk kontrak perkuliahan tadi sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan sistem penilaian juga tata tertibnya. Untuk RPS juga tadi sudah Bapak berikan terkait dengan materi yang kita pelajari. Untuk lebih detail nanti bisa dilihat di RPS yang sudah diberikan. Dan ini adalah learning outcome-nya. Jadi capaian pembelajaran apa sih yang diharapkan dari mata kuliah ini? Yang pertama itu nanti diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini kalian dapat mengetahui apa sih makna dan definisi, arti dan konsep dari panas spesifik dan juga kapasitas panas. Kemudian yang kedua, bagaimana sih mengukur panas atau kalor reaksi dari kalorimetri. Jadi dari pengukuran kalorimetri nanti kalian diharapkan dapat bisa bagaimana sih melakukan pengukuran perubahan panas. Terus yang ketiga, bagaimana sih menggunakan kalorimetri di dalam eksperimentalnya, dan juga bagaimana sih pemanfaatan kalorimetri di bidang industri, seperti itu. Nah, ini terkait penilaian yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi tiap aktivitas pembelajaran itu ada nilai sendiri-sendiri. Terus juga untuk ujian semester dan juga tengah semester itu punya bobot nilai yang sama. Jadi jangan berpikir bahwa karena ini bukan ujian akhir jadi tidak sungguh-sungguh mengerjakan. Jadi benar-benar semua tugas dan juga ujian itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Untuk referensi yang Bapak gunakan, Bapak menggunakan buku Atkins ya, Physical Chemistry yang edisi ke-9. Itu yang versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau mau baca yang bahasa Indonesia juga bisa, itu Kimia Fisika karangan Profis Fatimah. Itu untuk bukunya itu bisa dilihat di perpustakaan ya, baik perpustakaan Prodi Kimia ataupun perpustakaan pusat ya. Bukunya ada semua, baik yang Atkins maupun yang Kimia Fisika karya Profis Fatimah, seperti itu. Nah, nanti ini juga ya Bapak akan sedikit menampilkan virtual laboratory. Jadi bagaimana laboratorium virtual terkait dengan kalorimetri nanti Bapak akan coba sampaikan. Karena memang di dunia revolusi industri 5.0 ini kan segala sesuatunya serba digital ya. Jadi bahkan praktikum pun sebenarnya ada yang digital ya. Nanti Bapak akan coba berbagi bagaimana sih menggunakan laboratorium virtual untuk menambah wawasan dan pengetahuan, seperti itu. Jadi nanti sebelum terjun ke praktikum sebenarnya sudah punya gambaran bagaimana sih mengerjakan suatu praktikum tapi yang virtual, seperti itu. Nah, kenapa sih pentingnya belajar kalorimetri itu penting seperti apa sih? Nah, seperti kita ketahui bahwa hasil tambang itu masih merupakan komoditas yang berkontribusi paling besar terhadap ekspor di Kalteng. Itu dari industri tambang, itu berdasarkan berita dari Antara News. Terus hubungannya dengan belajar kalorimetri itu apa? Nah, ternyata dalam dunia tambang itu analis termal itu sangat diperlukan. Jadi kalau kalian mengukur nilai kalor dari si batu baranya, nah itu salah satu cara mengukur itu dengan menggunakan kalorimetri. Nah, itulah pentingnya kita belajar kalorimetri. Jadi sebenarnya kalian belajar kalorimetri itu sebenarnya sudah merupakan salah satu bekal nanti kalau mau kerja di tambang gitu kan.
kan sudah bisa bicara tentang nilai kalor segala macam seperti itu. Jadi inilah pentingnya belajar kalorimetri, karena memang di Caltech itu sendiri industri tambang itu industri yang paling banyak berkontribusi, dan kalorimetri adalah cara kita untuk mengukur bagaimana sih nilai kalornya, terus bagaimana sih melakukan analisis thermalnya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana sih kita mengukur perubahan panas? Kalau dari dingin ke panas kan bisa terasa kan. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dari panas ke panas? Bagaimana kalian bisa merasakan perubahannya? Misalnya perubahan cuma terjadi 1 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius. Itu kan sudah membedakannya kan. Dari 30 derajat ke 31 kan sudah membedakannya. Tapi kalau dari dingin ke panas itu enak. Nah, di dalam laboratorium biasanya perubahan panas baik secara fisik maupun kimia itu kita lakukan pengukuran dengan namanya kalorimeter. Jadi memang ada alatnya buat mengukur perubahan panas. Jadi kita bisa tahu perubahan panas itu perubahannya secara entah itu sedikit atau besar, itu nanti ya dengan kalorimeter. Nah, adapun kalorimetri yang ditolak kita pada hari itu lebih membahas tentang bagaimana sih mengukur perubahan panas. Jadi pengukurannya itu dinamakan kalorimetri. Sementara kalau kalorimeter itu alatnya yang digunakan untuk mengukurnya seperti itu. Nah, nonton ini nggak kemarin Oppenheimer itu kan waktu mereka melakukan uji coba ledakan bom nuklirnya, itu salah satu yang menjadi poin untuk menentukan jarak amannya itu kan mereka mengukur kadar panasnya, kadar kalornya berapa sih. Jadi mereka tidak kena radiasi secara langsung. Nah, itu salah satu aplikasi dari kalorimetri. Jadi kan mengukur panas nuklir itu seperti apa sih, sehingga kita bisa menentukan jarak amannya berapa waktu mereka melakukan percobaan seperti itu. Nah, nanti kalorimetri juga akan membahas tentang itu ya. Jadi tentang kapasitas panasnya, kapasitas panas dari si kalau dalam konteksnya Oppenheimer ya, kapasitas panas dari si bom nuklir seperti apa sih, sehingga bisa menentukan jarak aman ketika melakukan percobaan. Nah, kedepannya kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti kalian kerjanya di, tapi kayaknya kalau di Indonesia kayaknya nggak ada uji coba senjata yang bertembakan nuklir. Jadi mungkin nanti kalian karena punya kemampuan yang luar biasa dari rekor oleh negara-negara pengembang senjata nuklir mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti ilmu kalau bisa pakai juga untuk mengukur radiasi panas nuklir seperti apa, seperti itu. Nah, untuk materi pertama kita bahas tentang panas spesifik dan juga panas kapasitas panas dan juga panas spesifik gitu. Nah, ini kalian nonton nggak Captain America yang ketiga Civil Wars? Itu Iron Man itu mengeluarkan sinar laser yang panasnya luar biasa, tapi nggak bisa nembus si perisainya si Captain America. Tahu nggak kenapa? Nah, itu kita pelajari nanti. Kenapa kok senjata Iron Man itu nggak bisa nembus perisainya Captain America? Nah, itu nanti siapa tahu nanti kalian kerjanya di bidang robotik kan, bikin robot yang bisa mengeluarkan laser. Dan kan percuma kan bikin laser robot yang mengeluarkan laser tapi lasernya nggak nembus. Nah, itu nanti kita belajar juga di sini, sehingga kontennya seperti itu. Oke, yang pertama tentang panas spesifik. Jadi apa sih itu panas spesifik? Jadi panas spesifik itu merupakan sejumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur sebanyak 1 derajat Celcius untuk 1 gram materi atau 1 gram bahan. Itu panas spesifik namanya. Nah, untuk unitnya sendiri itu unitnya joule per gram kali derajat Celcius, karena kan menaikkan 1 derajat Celcius seperti itu. Nah, untuk panas spesifik itu biasanya sudah ada standarnya. Jadi memang karena sudah spesifik namanya untuk menaikkan 1 derajat Celcius 1 gram. Nah, jadi biasanya sudah ada nilai standarnya seperti itu. Ini ada beberapa tabel yang menunjukkan terkait dengan panas spesifik. Ada aluminium, ada terus juga ada besi juga ya, terus ada air. Nah, itu sudah ada nilai-nilainya. Biasanya sering keluar tuh air sama besi ya. Jadi nilai-nilai bisa diingat gitu. Kadang-kadang ada beberapa soal yang tidak memberikan nilai panas spesifiknya, ini harus diingat nanti. Nah, terus yang kedua tentang kapasitas panas. Apa sih kapasitas panas itu? Kurang lebih sama pelayanan panas spesifik, cuma untuk kapasitas panas sendiri itu massa atau kapasitas dari materinya nggak ditentukan, nggak atas ada 1 gram.
Jadi untuk panas spesifik itu lebih karena jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius dari suatu materi atau bahan pada suatu massa atau pada tertentu. Jadi masanya bukan 1 gram saja, 10 gram, 5 gram. Jadi bagaimana sih berapa panas kita perlukan untuk menaikkan suatu temperatur atau panas suatu bahan naikkan 1 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi bedanya panas spesifik sama kapasitas panas itu lihat dari kuantitas masanya. Kalau panas spesifik itu cuma 1 gram, tapi kalau kapasitas panas itu kuantitasnya tidak ditentukan, bisa lebih dari 1 gram, bisa juga kurang dari 1 gram. Dan juga tidak mesti massa ya, bisa juga molar ya, nanti kuantitas molnya juga kita ini pakai kapasitas panas seperti itu. Untuk satuannya itu joule per derajat Celcius. Terus panas spesifik itu merupakan intensive properties, sementara kapasitas panas itu merupakan intensive properties. Apa itu intensive properties dan extensive properties? Kalau intensive properties itu bergantung pada jumlah dari si materinya, itu intensive properties. Tapi kalau extensive properties itu tidak bergantung pada kalau intensive properties itu tidak tergantung pada materi atau kuantitas dari jumlah bahannya. Tapi kalau intensif itu bergantung. Jadi istilahnya kalau intensif itu jumlah massa volume itu berpengaruh terhadap suhu yang diberikan atau panas yang diberikan. Tapi kalau intensif properties itu mau seberapa banyak pun jumlah materinya, sebesar jumlah volume itu tidak berpengaruh terhadap kalori yang diberikan. Itu bedanya intensif properties sama intensif properties. Seperti itu. Dan ini adalah hubungan dari kapasitas panas dan juga panas spesifik. Jadi untuk kapasitas panas sendiri itu dilambangkan dengan C. Sementara kalau spesifik panas itu kan nilainya S kan. Nah terus karena kapasitas panas itu sendiri bergantung pada jumlah massa ataupun volume dari bendanya, maka untuk hubungan antara kapasitas panas dan panas spesifik itu sama dengan C sama dengan M massa dikali dengan spesifik panas, seperti itu. Jadi jika kalau ada soal misalnya jika diketahui spesifik panas spesifik dari air itu adalah 4,184 joule gram derajat Celcius, maka kapasitas panas dari 60 gram air itu berapa? Nah itu kita bisa secara tinggal masukkan ke persamaannya aja ya. Jadi 60 gram air itu dikali dengan, ini kan masanya kan 60 gram, itu nanti dikali dengan panas spesifik dari si air yaitu 4,84 joule per gram, nanti dapat untuk kapasitas panasnya dari si air itu sebesar 251 joule per derajat Celcius. Jadi tidak ribet lah cara hitung, yang penting sudah dapat data-datanya khususnya tentang panas spesifiknya, seperti itu. Nah, dan juga berbicara tentang kapasitas panas dan panas spesifik itu kan kita berbicara tentang sebanyak sih kalori yang dilepaskan ataupun yang diserap oleh si bahan atau materinya kan, seperti itu. Nah, kalau kita mempunyai data terkait panas spesifiknya, terus terjadi juga perubahan suhu, maka kita dengan menggunakan persamaan kita bisa menghitung sebanyak sih kalori yang diperlukan, kalori yang diterima ataupun yang dilepaskan. Nah, dan ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung kalori yang dilepaskan atau diterima berdasarkan bila terjadi perubahan suhu. Kalau yang pertama tadi kan kita anggap bahwa suhunya tetap, jadi nggak ada perubahan suhu, jadi misalnya suhu standar atau suhu ruang. Tapi kalau bagaimana sih jika ada kasus di mana terjadi perubahan suhu delta T-nya? Nah, itu ketika terjadi perubahan delta T, maka kita bisa menghitung berapa kalori yang masuk dan juga kalori yang keluar. Untuk persamaannya itu sama dengan Q, ini bukan kalori, sama dengan massa dikali dengan panas spesifik di dalam perubahan temperatur delta T-nya. Nah, karena NS itu kan tadi kan kapasitas panas kan, berarti bisa juga nanti untuk persamaannya Q sama dengan C kali delta T, di mana C ini kapasitas panas, seperti itu. Nah, untuk delta T itu merupakan perubahan temperatur, jadi temperatur akhir dikurangi temperatur awal.
Ini bisa aja nilai delta T-nya tuh minus ya, karena mungkin temperatur awal akhirnya itu bernilainya lebih tinggi dan lebih rendah daripada temperatur awal. Jadi misalnya suhu awal itu 90 derajat, suhu awal 90 derajat terus didinginkan jadi 5 derajat, berarti kan 5 derajat dikurang 90 jadi bisa aja minus. Nah, karena apa namanya suhunya kan kita nggak tahu kan apakah lebih itu akan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi itu kan mempengaruhi nilai K-nya. Di mana nilai K yang bernilai positif itu berarti dari reaksi eksotermik, sementara K yang bernilai negatif itu berarti eksotermik. Jadi perubahan suhu nanti bisa kita gunakan untuk menentukan nilai K-nya. Terus juga untuk menentukan juga apakah itu terjadi secara eksotermik atau eksotermik. Seperti itu. Oke, untuk kita coba latihan soal ya. Coba dikerjakan apabila 466 gram air itu dipanaskan dari 88,5 derajat Celcius menjadi 74,60 derajat Celcius. Hitunglah jumlah panas yang diserap oleh air. Nah, kita tahu sih tadi kan Q sama dengan MS kali delta T. Kita punya data apa di sini? Kita punya data massa, kita punya data delta T. T finalnya itu 74,60, sementara T awalnya itu 8,50. Nah, yang sekarang yang kurang data apa yang kita perlu? Yang panas spesifiknya kan. Untuk panas spesifik air itu sekitar 4,14. Nah, kalau sudah datanya berarti tinggal kita ngitungnya aja kan. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah ada dengan tadi Q sama dengan M kali S kali delta T. M-nya tadi sekitar 460 gram ya. 460 dikali panas spesifik air sekitar 4,14 tadi kan. 4,14. Nah, terus untuk delta T-nya tadi T yang akhirnya sekitar 74,60 dikurang dengan 8,50 ya. 8,50 sehingga nanti akhirnya sekitar berapa kalau kita hitung? Sekitar berapa coba? Berarti sekitar 129 kilojoule kayaknya ya. Sekitar 1,129 kali 10 pangkat 3 kayaknya. Berarti hasilnya sekitar 129 kJ. Nah, seperti itu. Gak ribet ya, yang penting datanya lengkap, kita tahu hasilnya seperti apa. Itu kan 129 kilojoule. Nah oke, sekarang teman-teman coba dikerjakan ini sebuah batang besi masanya 899 gram itu dipanaskan dari 94 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius. Hitunglah panas pelepasannya di dalam kilojoule seperti itu. Jadi nanti kalau sudah dapat joule-nya itu diubah ke kilojoule itu berapa? Seperti itu. Untuk panas spesifik dari besi itu sekitar 0,444. Nah coba dihitung. Sambil teman-teman menghitung, jadi kenapa kok tadi Iron Man itu nggak bisa menembus perisainya Kapten Amerika? Karena kapasitas panas dari perisainya Kapten Amerika itu besar. Jadi laser panas kan. Karena nilai kapasitas panas dari perisainya itu gede, jadi dia nggak meleleh. Kalau mau melelehkan perisai itu panas yang ditembakkan dari laser itu harus lebih tinggi dari kapasitas panas dari si perisai. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nonton
mengejar kata mereka itu kenapa kok peristiwa kata mereka tuh kuat sekali ya, kapasitas paket itu gede, itu kan vibranium ya, nama logam vibranium itu kuat sekali ya berdasarkan filmnya sih, cuma kan itu kan fiksional ya, maksudnya nggak nyata gitu. Ada yang sudah bisa maju ke depan? Lukman mungkin bisa. Silahkan dikerjakan ya. Iya, ini. Masanya tadi berapa? 869. Korespondennya 0,44. Ya. Terus untuk perubahan sunita dari 94 kali 5 berarti 5 kurang 94. Tahu kalau jadikan kilojoule tahu. Oke, untuk hasilnya nanti Bapak lahan di rumah ya. Nanti Bapak lahan di rumah seperti apa nanti. Ya, ini hasil dari kuisnya, puisinya. Jadi nanti jadi evaluasi untuk Bapak juga nanti. Agar Bapak tahu seberapa jauh sih kemampuan kalian terhadap materi yang diberikan. Terus selamat buat oktav ya, berita pertama. Kayaknya mungkin kamu sangat menghayati perkuliahan hari ini. Seperti itu. Mungkin dari Bapak itu aja. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan pelaksanaan kuliah hari ini? Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depannya.